Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi suratin ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahri anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju minha min butuniha sarabum mukhtalifun alwanuha fihi sifaa'ul linnas inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Tiada kalimat dan ucapan yang paling tepat untuk kita ucapkan bersama-sama pada siang hari ini kecuali alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan berbagai nikmat karunia dan anugerah kepada kita, baik yang disadari oleh manusia maupun yang tidak disadari, baik nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar. Oleh kerana Allah, nikmat yang kita rasakan pada saat ini di siang hari ini adalah nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita bisa menjalankan sebuah kewajiban sebagai hamba Allah sekaligus sebagai kebutuhan bagi hamba Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Harapan dan doa kita semoga seluruh rangkaian amal ibadah termasuk salat Jumat kita di siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, tidak lupa saya sampaikan pada kesempatan khutbah siang hari ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah seiring dengan umur kita yang bertambah hari bertambah hari, bulan bertambah bulan, tahun bertambah bulan, tahun bertambah tahun tanpa terasa ternyata kita makin dekat dengan kematian. Maka pada kesempatan siang hari ini saya mengajak dan bersama sekali, marilah kita bersama-sama mencari bekal hidup kita baik dunia maupun akhirat dengan yaitu bekal takwa kepada Allah SWT. Sebagaimana para salaf mengartikan, yang namanya takwa adalah antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Takwa itu adalah engkau berusaha untuk menjadikan benteng antara engkau dan azab Allah. Itu ada hijab, ada benteng supaya tidak diadab Allah kelak di hari akhirat. Maka takwa itulah satu-satunya bekal yang dapat kita andalkan. Jamaah rahimani barakallah, pada kesempatan khutbah singkat siang hari ini, sebagaimana mukaddimah yang tadi saya bacakan adalah saya ambil dari surat ke-16, yaitu surat An-Nahl ayat 68 dan 69. Pada beberapa khutbah Jumat yang lalu saya mengajak jamaah untuk mentadabburi surat Al-Ghasyiyah ayat 17, yaitu tentang al-ibil, unta. Kemudian berikutnya adalah saya ambil dari surat Al-Hajj ayat 73, yaitu tentang lalat. Pada kesempatan siang hari ini saya mengajak jemaah sekalian, mari kita tadabburi surat An-Nahl. An-Nahl adalah artinya adalah lebah. Surat An-Nahl adalah surat ke-16. Surat An-Nahl juga disebut surat An-Ni'am. An-Ni'am jamak dari nikmatun ni'am, artinya beberapa kenikmatan. Kalau kita perhatikan pada awal surat Allah membuka ata amrullahi fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun yunazzilul malaikata birruhi min amrihi min ibadihi ala may yasha an angdiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Kemudian Allah lanjutkan. Jadi ayat An-Nahl ini kenapa disebut dengan surat An-Ni'am, surat kenikmatan? Karena dari awal menyebut sampai ayat ke-18 Allah mengungkap, Allah menggugat, Allah mengingatkan kita kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tapi banyak manusia yang tidak mensyukuri. Maka dalam Al-Quran dikatakan qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang-orang yang mau bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Sampai akhirnya Allah tutup kenikmatan-kenikmatan di ayat 18. Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau kamu menghitung dengan alat yang secanggih apapun untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kita, la ta'uddu, maka kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Bersin ini sebuah kenikmatan yang tidak disadari. Buang air besar ini sebuah kenikmatan yang jarang disadari oleh manusia. Maka kenapa ketika kita keluar dari WC kita ucapkan ghufranaka, ya Allah ampuni aku. Kenapa minta ampun? Padahal kita tidak sedang melakukan dosa. Buang hajat itu kan bukan melakukan berbuat maksiat, tapi ketika keluar dari WC dengan melangkahkan kaki kanan dulu kita ucapkan ghufranaka. Ghufranaka itu sama dengan astaghfirullah, ampuni aku ya Allah. Kenapa? Sebagian ulama mengartikan beberapa menit ketika kita di dalam WC kita tidak pernah menyebut nama Allah, kita tidak pernah menyebut kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat thayyibah, maka kekosongan waktu itu kita keluar, kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, beberapa menit kami tidak mengucapkan, tidak menyebut namamu ya Allah, kami tidak bisa menyebut namamu, kami tidak bisa berzikir kepadamu ya Allah. Ghufranaka, ampuni aku. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Lebah sebagaimana kita tahu adalah
Salah satu binatang yang Allah abadikan di dalam Al-Quran dari 31 binatang yang ada dalam Al-Quran, lebah diabadikan dalam surat tersendiri. Kalau unta Allah sebut cukup di tengah ayat, surat ayat ke-17. Lalat Allah sebut dari dalam surat Al-Hajj ayat 73 di tengah-tengah ayat, tapi tidak menjadi bagian dari surat. Sedangkan An-Nahl adalah diabadikan menjadi surat tersendiri, yaitu An-Nahl artinya lebah. Jemaah rahmatullah, lebah ini menarik para peneliti karena memang lebah ini memiliki beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh binatang-binatang lain. Lebah dengan lalat kalau kita bandingkan, jemaah rahimani wa rahimakumullah, sangat jauh berbeda karakter dan kebiasaan hidupnya. Kalau lalat hidupnya individual, bisa dicoba ketika jamaah melihat di lantai tidak ada lalat, jamaah bawa makanan yang berbau menyengat, taruh di lantai. Lalat akan datang dari berbagai penjuru, dia akan kumpul. Tapi begitu makanan habis, dia hilang lagi, dia pisah lagi. Ini lalat. Lalat biasa hidup hinggap di tempat yang kotor. Sedangkan lebah jamaah rahmatullah adalah binatang yang selalu berjamaah, yang selalu bersama-sama. Tidak ada lebah hidup sendiri, tidak ada. Dia selalu bersama dengan kawan-kawannya, dengan pemimpinnya. Karena lebah itu dari hasil penelitian ada 3 macam lebah. Yang pertama adalah lebah pekerja. Lebah pekerja itu ada lebah jantan, ada lebah betina. Yang kedua adalah lebah pejantan khusus, yaitu khusus untuk membuahi, yang namanya ratu. Jadi pemimpin lebah itu jenis kelamin betina. Bentuk tubuhnya lebih besar. Kemudian yang namanya ratu di dalam kehidupan lebah ini memiliki umur lebih panjang. Umurnya bisa mencapai 3 sampai 6 tahun dan bisa bertelur sampai antara 1000 sampai 2000 butir. Bentuknya lebih gemuk, lebih besar, namanya ratu. Kemudian kelebihan lebah berikutnya adalah bentuk rumahnya bersifat heksagonal, segi 6 dengan kemiringan 13 derajat, sehingga madu lebah tidak tumpah. Kenapa? Karena punya kemiringan 13 derajat. Tapi kalau tegak lurus, tentunya madunya akan tumpah. Kenapa bentuk heksagonal kok tidak bentuk lingkaran? Ternyata Allah rancang sesuai dengan bentuk fisik lebah. Lebah itu bentuknya lonjong. Kalau rumahnya lingkaran tidak cocok, maka bentuk rumah lebah. Maka di dalam awal ayat yang saya katakan tadi, wa auha rabbuka ilan nakhli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun. Dan Allah telah memberikan wahyu. Di sini wahyu di sini menurut para mufassir yang maksud adalah ilham. Ilham, lebah diilhami oleh Allah, disuruh membuat di tempat-tempat yang tinggi. Anittakhidhi minal jibali, di gunung-gunung, supaya aman dari gangguan manusia. Wa minas sajari, dan di pohon-pohon yang jarang dijamah oleh manusia. Wa mimma ya'risun, dan ada kalanya tempat-tempat yang dibuat oleh manusia, yaitu ranting-ranting rumah di pojokan-pojokan kadang-kadang lebah di situ membuat rumah. Karena Pak, memang ini ilham Allah terhadap lebah begitu indahnya. Oleh karena karakter lebah sesuai dengan wahyu ini. Lebah itu kalau nggak di tempat yang tinggi seperti pegunungan, ya di pohon atau di ranting-ranting rumah, di pojok-pojok rumah yang sepi. Itu lebah membuat rumah. Seorang profesor ahli biologi dari Prancis mengadakan sebuah riset. Ternyata ketika lebah akan membuat sarang, itu mengirimkan 2 ekor lebah untuk melakukan survei tempat yang aman. Mereka keliling-keliling mencari tempat yang aman. Begitu setelah dia ketemu, kemudian dia kasih tahu ke pemimpinnya. Pemimpinnya kemudian instruksikan ke anak buahnya untuk bersama-sama membuat sarang. Jadilah sarang yang begitu indah. Dan sarang jemaah rahmatullah, dari hasil penelitian Bren, ternyata sarang lebah itu bisa dibuat sebagai bahan kecantikan yang cukup mahal harganya. Jemaah rahimani wa rahmatullah, lebah adalah merupakan binatang yang Allah berikan kandungan-kandungan sangat luar biasa. Di dalam ayat 69 tadi
Dikatakan yakhruju mim butuniha sarabum mukhtalifun alwanuha, keluar dari perut lebah, mim butuniha sarabum mukhtalifun, minuman yang beraneka ragam warnanya, fihi sifaulinas, di dalam minuman itu sifaulinas, menjadi obat bagi manusia, yaitu madu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkurun, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi bagi siapa? Liqaumin yatafakkurun, untuk kaum-kaum yang menggunakan akal pikirannya. Termasuk para peneliti adalah dia menggunakan akal pikirannya, diteliti kandungan-kandungan madu. Ternyata madu banyak mengandung antioksidan yang begitu tinggi. Antioksidan adalah untuk melindungi tubuh dari partikel-partikel bebas yang berpotensi untuk menimbulkan berbagai macam penyakit. Maka lebah di sini jamaah makruh adalah merupakan obat untuk segala macam penyakit. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Hakim dan Al-Baihaqi dalam sebuah hadisnya, bahwa pengobatan itu ada 3 macam. As-sifa'u fi thalathatin, pengobatan itu ada 3 macam. Yang pertama, kata Nabi, bekam. Dan bekam, mengambil darah-darah kotor, itu adalah pengobatan cara Nabi. Walaupun pengobatan bekam itu sudah dikenal di zaman Tiongkok kuno, tapi zaman Nabi juga mengembangkan bekam adalah merupakan cara berobat yang aman, dan ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah, kata Nabi, surbatul asal, yaitu minum madu. Pengobatan yang kedua yang menjalankan dari yang menjadi sunnah Rasulullah SAW adalah minum madu. Madu ini saya katakan tadi mengandung antioksidan yang tinggi, kemudian mengandung glukosa. Glukosa ini kalau disebut adalah gula alam. Dia dibutuhkan di tubuh. Yang ketiga adalah mengandung B kompleks yang diperlukan oleh tubuh. Kemudian kata Nabi, cara pengobatan yang ketiga adalah membakar besi, dipanaskan dengan menempelkan besi panas. Tapi kata Nabi, yang ketiga ini aku larang untuk umatku. Janganlah kalian berobat dengan besi yang dipanaskan. Ini larangan dari Rasulullah SAW, karena memang berbahaya. Oleh karenanya jemaah makruh, ketika Allah menfirmankan sebagaimana saya tadi katakan tadi, An-Nahl ayat 68 69 adalah ternyata Allah menciptakan binatang yang namanya lebah. Lebah itu punya sengat yang luar biasa. Tapi kita tidak pernah mendengar ada selebah tiba-tiba masuk ke pasar menyengat orang-orang yang tidak bersalah. Kita tidak pernah mendengar ada orang lewat disengat lebah walaupun di atasnya ada sarang, tapi lebah tidak pernah mencari musuh. Kecuali yang disengat adalah orang-orang yang mengganggu. Kalau ada anak kecil suka melempar dengan batu supaya rumah lebah rusak, baru sengat marah. Kemudian kebiasaan hidup lebah di antaranya adalah selalu bangun pagi. Ya, ingat sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, innal mu'mina kan nahri, sesungguhnya orang beriman itu seperti lebah. In akalat thayyiban, kalau dia makan makanan yang bersih. Wa in wadu'at thayyibatan, apabila dia mengeluarkan sesuatu yang bersih, yang baik, thayyiban yang baik, yaitu madu. Wa idza waqa'at, tatkala dia hinggap di sebuah ranting, lam tuksir wa lam tufsid, tidak mematahkan dan tidak merusak. Jadi lebah itu ketika hinggap di sebuah bunga, di sekuntum bunga, dia mengambil madu yang dibutuhkan oleh dia, tapi dia membantu penyerbukan, karena bunga yang dihinggapin bergerak, benang sari jatuh ke putik terjadi pembuahan. Jadi hubungan antara lebah dengan bunga adalah merupakan simbiosis mutualisme, yaitu hubungan saling membutuhkan. Dia diuntungkan karena dia menghisap madu sebagai makanan, tapi dia juga menguntungkan bunga. Bunga yang dihinggapi tidak dirugikan, tapi dibantu dengan penyerbukan, akhirnya terjadi pembuahan. Oleh karena jemaah makruh, Al-Quran begitu indah, Al-Quran begitu fakta, sejalan dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran bukan ilmu pengetahuan, Al-Quran bukan buku iptek, Al-Quran bukan kamus-kamus yang sembarangan, tapi Al-Quran adalah kitab suci dari Allah SWT yang merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW, dijamin pasti benar. Maka ada sebuah
pemikiran yang harus dipedomi oleh orang Islam ketika adalah sebuah riset, ada sebuah penelitian bertentangan dengan Al-Quran yang kita yakini kebenarannya ada Al-Quran. Contoh jemaah makhluk, dulu sebelum ditemukannya bahwa sendi-sendi manusia, persendian manusia ini ada 360 sendi. Sebelum tahun 2000 ada sebuah penelitian ilmiah, ternyata sendi manusia hanya berjumlah 300 sekian, tidak sampai 360. Setelah Rasulullah SAW bersabda, ditemukan ternyata dari hasil penelitian dengan alat-alat modern, ternyata persendian manusia memang benar jumlahnya 360. Termasuk ruas-ruas ini. Ini jumlahnya 360, termasuk yang ada di dalam organ tubuh kita itu semua 360 sesuai dengan hadis yang Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Oleh karena jemaah makhluk, kalau kita mengutip dari seorang ulama besar yaitu Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad adalah seorang ulama besar, dulunya mantan perampok, merampok selama 40 tahun. Ketika dia mau merampok, ternyata korbannya membacakan surat Al-Hadid ayat 16. Dia mendengarkan ayat itu, kemudian dia sadar, dia menangis, tidak jadi merampok, dia bertobat. Fudail bin Iyad mengatakan, innama unzilal Qur'an liyu'mala bihi walakin ittakhadhu qira'atahu amala. Kata Fudail bin Iyad, Al-Qur'an itu diturunkan mestinya untuk diamalkan, tapi banyakkan manusia menjadikan bacaan sebagai amalan. Jadi bahannya sebatas dibaca, dikhatamkan cari pahala. Ini Al-Qur'an. Ini walaupun membaca Al-Quran tanpa dihayati maknanya sudah dapat pahala, tapi Al-Quran itu untuk diamalkan. Berarti kalau untuk diamalkan harus diketahui maknanya, harus ditadaburi. Sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan, qira'atu ayatin minal kitab bitafahumin wa tadabburin khairun min qira'ati khattihi bila tadabburin wa tafakkurin. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau berkata, membaca satu ayat Al-Quran dengan tadabbur dan tafahum, dengan mentadaburi, menghayati, menjiwai, mengetahui maknanya, asbabun nuzulnya, tafsirnya, khairun. Membaca satu ayat dengan tafahum, dengan tadabbur lebih baik daripada khatam Al-Quran tapi tanpa tadabbur dan tafahum. Oleh karena jemaah Allah, pada kesempatan khutbah siang hari ini, satu ayat dua ayat yang saya bacakan mudah-mudahan menjadi amalan bagi kita semua, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang kedua ini sedikit saya simpulkan dari apa yang saya uraikan pada khutbah yang pertama. Yang pertama adalah lebah. Ini adalah merupakan binatang yang begitu disiplin hidupnya. Dia punya etos kerja yang tinggi. Pagi-pagi sudah terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Dia tidak pernah hinggap di tempat sampah. Yang hinggap di tempat sampah adalah lalat. Sebagaimana tadi saya contohkan, lalat adalah binatang yang mau berkumpul ketika ada santapan bersama. Tapi kalau tidak ada makanan, dia pisah lagi. Sebaliknya, lebah selalu berjamaah. Umat Islam selalu berjamaah, selalu bertemu. Zuhur dianjurkan jamaah bagi laki-laki, diwajibkan sholat jamaah di musola atau masjid terdekat. Asar dipanggil lagi untuk bertemu lagi, maghrib dipanggil lagi, isya sampai subuh. Jadi reuni umat Islam dengan tetangga itu sebanyak 5 kali. Seandainya orang-orang Muslim sadar bahwa jamaah itu wajib, betapa akrabnya dengan tetangga. Karena apa? Karena ketika mau ke masjid, kamu sholat, kamu ketemu ngobrol, bagaimana keadaan keluargamu, bagaimana keadaan putarnya yang kemarin sakit, apa sudah sembuh, terjadi jalinan akhlak yang begitu erat. Yang kedua adalah lebah adalah setiap hari dia mencari madu, tapi tidak lupa. Dia ingat ketika musim paceklik di mana kembang tidak ada, bunga tidak ada yang hisap, dia nabung. Di sarang lebah itu ada madu tabungan yang kadang-kadang sering dipetik oleh para peternak madu.
Ini adalah madu tabungan. Orang mukmin seharusnya begitu. Tiap hari bekerja, dia ingat sakit. Sekarang sehat, dia bisa mencari uang. Tapi nanti kalau sakit untuk pergi ke dokter, uang dari mana kalau tidak nabung? Masa depan anak kita, untuk sekolah anak kita semua. Jadi lebah ini adalah merupakan binatang yang begitu hebat. Kemudian lebah punya sengat. Punya sengat, yaitu punya senjata. Umat Islam punya kekuatan, tapi umat Islam tidak mencari musuh. Tapi ketika musuh datang, kita tidak boleh lari. Artinya ketika Islam dihina, kalau pribadi kita dihina, kita memang orang terhina. Tapi kalau Islam dihina, umat Islam tidak boleh diam, harus melakukan perlawanan, terutama adalah perlawanan secara hukum. Sekarang banyak medsos-medsos yang banyak memojokkan Islam. Orang-orang yang memuji Islam begitu banyak, makin banyak musuh-musuh Islam. Maka umat Islam tidak boleh diam, minimal panjatkan doa. Ketika saudara kita di Palestina, itu sesama saudara, kita tidak boleh mengatakan. Banyak ustaz yang mengatakan di Palestina, di Gaza tidak ada apa-apa. Saya pernah ke sana, bohong besar. Ini fitnah yang luar biasa. Di Gaza memang terjadi pembantaian yang begitu sadis. Puluhan ribu anak-anak orang Palestina dibantai oleh Zionis yang biadab. Maka jemaah makmah, paling tidak kalau kita tidak bisa berbuat, kita tidak bisa menyumbang dana, paling tidak doakan mereka agar mereka segera dibebaskan Allah, sehingga Masjidil Haram, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina menjadi bagian dari tempat suci umat Islam. Itulah jemaah makmah khutbah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang yang barokah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa meniti di jalan jihad sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Yang diartikan jihad itu perang angkat senjata, tapi jihad itu ada kalanya jihad ekonomi. Kita sebagai muslim jangan membeli tetangga yang non muslim, sedangkan tetangga kita yang muslim ada jualan. Kalau kita membeli ke misalnya nih toko-toko yang non Islam, apakah kalau kita meninggal dia ikut takziah ke kita? Kalau kita membeli kepada orang-orang kafir, apakah kalau kita sedih dia membantu kita? Tapi kalau kita membeli kepada orang muslim ketika dia beruntung, ditabung, kemudian dia setahun dia keluarkan zakat, kembalinya untuk fakir miskin juga. Jadi jihad ekonomi adalah mari kita sama-sama sadarkan saudara-saudara kita. Kita membeli ke sesama muslim, karena sesama muslim niatnya adalah jihad ekonomi, insya Allah itu berbagian dari ibadah kita. Itulah jemaah makmah khutbah yang disampaikan. Mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa jadikan kita pribadi-pribadi yang soleh. Bukan hanya soleh individu, tapi soleh sosial. Soleh sosial adalah orang-orang yang ingin bukan masuk surga sendiri, tapi kita ajak tetangga, kita ajak saudara, kita ajak kenalan untuk senantiasa melakukan jamaah di masjid atau mushola terdekat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala malaikatil muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahadika atasma'in warhamna minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lah yang Maha Pengampun ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar ya Allah. Berikan hidayah kepada kami ya Allah, agar senantiasa kami bisa membedakan mana hak dan mana yang batil ya Allah. Berikan kekuatan kami untuk senantiasa menjalankan kebenaran ya Allah, dan jauhkan kami dari menghindarkan perbuatan yang Engkau larang ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami rezeki yang barokah ya Allah, rezeki yang untuk bekal kami untuk menjalankan ibadah kepada-Mu ya Allah, rezeki untuk menafkahi anak istri kami, keluarga kami ya Allah, agar mereka menjalankan ibadah sesuai dengan perintah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuru ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.